lagi tentunya dengan saya, Indah Novianti. Tidak bosan, Indah selalu memberikan informasi mengenai teori sastra. Kali ini apa sih yang akan Indah bahas mengenai teori sastra? Nah, jadi untuk kesempatan kali ini Indah akan membahas mengenai pendekatan semiotik. Apa itu pendekatan semiotik? Pasti tentunya teman-teman semua ada yang belum paham. Dan jika ada yang paham, wah, pasti bakalan menambah wawasan yang baru lagi mengenai teori semiotik. Mari kita menyaksikan apa itu teori semiotik. Teori semiotik merupakan suatu kajian karya sastra yang membahas tanda makna sastra. Pada pemahaman kajian sastra semiotika, semua karya sastra memiliki tanda makna pada karya sastra yang sedang dipahami. Dan sebagai pembangun karya serta dapat memiliki makna untuk menilai suatu karya yang diungkapkan pengarang. Teori dan metode semiotika juga tidak dapat dipisahkan dari unsur teori strukturalisme. Pakar semiotika. Membicarakan semiotika tidak akan lepas dari dua tokoh yang cukup berpengaruh terhadap kemunculan dan perkembangan ilmu ini. Charles Sanders Peirce merupakan seorang ahli filsafat atau logika. Istilah semiotika dia munculkan sebagai padanan atau untuk logika. Menurut Peirce, logika mempelajari cara bernalar dan sesuai dengan hipotesisnya penalaran dilakukan melalui tanda-tanda. Ferdinand de Saussure merupakan ahli linguistik. Menurutnya bahasa dipelajari sebagai sistem tanda. Peirce menyebut teorinya sebagai semiotika. Saussure menyebutnya semiologi. Menurut Saussure, tanda merupakan gabungan antara penanda dan petanda. Penanda signifikan adalah citra akustik, sedangkan petanda signifik adalah konsep. Analisis semiotika. Menurut Zaipar, analisis semiotika terhadap karya sastra terbaiknya dimulai dengan analisis bahasa dan menggunakan langkah-langkah seperti dalam tataran linguistik wacana. Langkah pertama adalah dengan menganalisis aspek sintaksis. Langkah kedua adalah dengan menganalisis aspek semantik. Langkah ketiga adalah dengan menganalisis aspek pragmatik. Analisis aspek sintaksis berupa analisis terhadap satuan-satuan linguistik. Analisis ini dapat mengacu pada tata bahasa baku atau pedoman ejaan. Analisis aspek semantik dapat berupa analisis denotasi, konotasi, majas, dan isotopi. Analisis aspek pragmatik berupa analisis terhadap pengujaran yang terlaksana dalam rangka komunikasi yang menuntut kehadiran pengirim dan penerima. 1. Kode teka-teki. Kode teka-teki berkisar pada harapan pembaca mendapatkan nilai kebenaran terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam karya sastra. Dalam narasi tradisional, kode ini menjadi struktur utama. Ada suatu kesinambungan antara pemunculan suatu peristiwa-peristiwa berteka-teki dan penyelesaiannya dalam cerita. Kode ini membangkitkan hasrat dan kemampuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang dikandung sebuah karya sastra berprosa fiksi. Yang kedua, kode konotatif, yaitu penawaran banyak sisi dalam sastra. Pembaca menyusun tema pada saat pembacaan. Konotasi kata frasa tertentu dalam frasa oleh pembaca dapat dikelompokkan dengan konotasi kata atau frasa yang mirip. Dalam prosa fiksi, tanda-tanda verbal yang digunakan menemukan keutuhannya. Kumpulan suatu konotasi mengantarkan kepada pembaca tema cerita yang bersangkutan.
Yang ketiga yaitu kode simbolis. Kode simbolis adalah dunia lambang, yaitu dunia personifikasi manusia dalam menghayati arti hidup dan kehidupan. Simbol merupakan aspek pengkodean fiksi yang paling khas bersifat struktural. Pengenalan simbol dilakukan melalui kelompok-kelompok bentuk yang teratur, mengulangi bermacam kode dan maksud dalam teks. Yang keempat yaitu kode aksian. Kode aksian mengandung prinsip bahwa perbuatan yang ditugaskan dengan bahasa harus disusun secara lancar. Kode adalah perlengkapan utama teks yang dibaca orang. Semua aksian dapat diakomodasikan dari awal sampai akhir. Dasar penuangan secara linier itu adalah karena tidak semua aksian dapat dituangkan secara serentak dalam teks. Yang kelima, kode sosial. Yang kelima, kode budaya. Kode budaya merupakan acuan teks kepada benda-benda yang sudah diketahui dan dikodifikasi oleh budaya. Kode ini merupakan peran mental lingual, yakni pengkajian yang dilakukan dalam masyarakat mengenai hubungan faktor bahasa dan non-bahasa. Mental lingual tampak bila dihubungkan kejadian dalam teks dengan realisasi budaya. Kode teka-teki cerpen Air Mata Ibuku dalam Semangkuk Sup Ayam. Dalam kumpulan cerpen karya Marisa Teci terdapat sebuah teka-teki yang mana cerpen ini menceritakan seorang ibu yang bersedia telah kehilangan anaknya dan tidak tahu anaknya tersebut berada di mana. Hal ini dapat terlihat pada penggalan cerpen di bawah ini. Penculik sialan, gara-gara dia aku gak bisa melihat Melisa. Melisa yang seharusnya berada di sisiku sekarang. Melisa yang seharusnya sudah mulai bertumbuh menjadi anak yang pintar dan cantik. Kamu di mana, Nak? Hati Miranti semakin teriris dan pedih. Kejadian beberapa tahun silam masih terus terkenang dan tak akan pernah terlupakan sampai sekarang. Bagaimana tidak, penculik yang hingga kini masih misterius itu telah menculik anak perempuannya yang dulu masih berusia 2 tahun di sebuah mal. Polisi tidak mampu melacak jejak sang biadab itu. Miranti kecewa, sungguh kecewa pada semua orang, termasuk dirinya sendiri, yang ia anggap tidak mampu menjaga putrinya dengan baik. Nalurinya mengatakan bahwa dagingnya itu masih hidup. Kode konotatif cerpen Air Mata Ibuku dalam Semangkuk Sup Ayam. Ibu Melisa yang senantiasa menyesali perbuatannya karena tidak menjaga anaknya dengan benar. Melisa diculik oleh seorang yang misterius. Sampai sekarang Miranti belum dapat menemukan anaknya. Kini entah berada di mana, apakah dia masih hidup. Dia pun akhirnya singgah sendirian di sebuah restoran. Setelah menemukan menu makanan, dia tertarik dengan sup ayam. Sambil mengingat kejadian yang telah menculik anaknya itu, Miranti menangis. Sup ayam yang telah ada di meja tidak jadi dimakannya. Air matanya jatuh di dalam sup ayam tersebut. Kesedihan dan rasa bersalah Miranti dapat dilihat pada penggalan cerita ini. Miranti pergi sendirian dan duduk termenung di sebuah meja restoran. Tidak seperti biasanya ia berdiri sendiri, apalagi hanya untuk makan di restoran. Sangat tidak etis baginya kalau kemana-mana harus sendirian. Maya, anak perempuan sematawayang yang masih berusia 6 tahun, atau salah satu teman karibnya. Miranti buru-buru menghapus air matanya. Oh iya, terima kasih. Ia bisa mengarut dada. Setidaknya gadis pelayan itu tidak menanyakan mengapa ia hampir menangis. Baru saja ia berniat memasukkan sendok kuah dalam irisan wortel ke dalam mulutnya selagi suap masih hangat. Namun terasa begitu berat dikembalikan lagi sendok itu.
Bukan karena perutnya kenyang, tetapi karena hatinya sendiri yang sedang sedih, gundah. Air mata keluar lagi dan tertetes terjatuh ke dalam mangkuk sup itu. Kode simbol pada cerpen air mata ibuku dalam semangkuk sup ayam, yaitu toko Miranti dan semangkuk sup ayam. Semangkuk sup ayam inilah yang membuat Miranti mengingat masa lalu dengan ibunya yang telah meninggalkannya. Semangkuk sup ayam sudah dingin dan sup ayam tersebut ada air mata ibunya yang sedang menangis atau kesalahan Miranti sewaktu kecil. Melihat air mata jatuh di dalam sup, mendadak Miranti teringat akan sang bunda yang telah meninggalkannya selama 7 tahun silam. Otak kecil membawa kembali ke masa kecilnya, masa yang ia anggap biasa dan tidak ada istimewanya sama sekali. Namun hanya satu yang ia anggap berharga, yaitu sang bunda. Persis sekali seperti saat ini ketika ia melihat air matanya jatuh ke dalam permukaan sup. Begitu pula ibunya melakukan hal yang sama dengan sup ayam hangat yang dibuat oleh tangannya sendiri. Bukan karena sengaja, namun saat itu sang ibunda sedang dalam keadaan emosi. Emosi lantaran Miranti membuat kesalahan besar dan menyebabkan ibunya menangis sesungguhkan sehingga air matanya terjatuh di dalam sup ayam yang dibuat untuk Miranti. Entahlah kesalahan besar apa yang dibuatnya. Miranti sudah lupa, hanya kejadian yang berhubungan dengan sup ayam itu yang diingatnya. Sup ayam itu sudah menjadi dingin. Bunda meninggalkan sambil tetap dalam keadaan menangis. Miranti kecil menyesal dan meratapi kesalahannya sendiri. Diraihnya sup ayam itu dan dihabiskan walaupun sudah dingin dan bercampur air mata sang bunda. Ketika melahap sup itu, ia bisa merasakan pengorbanan ibunda yang begitu besar. Tangisannya semakin deras meskipun ia sudah berusaha sekuat tenaga menahannya. Kode aksian pada cerpen air mata ibuku dalam semangkuk sup ayam. Aksian ini terbagi menjadi 2 sifat, yaitu bersifat aktif dan bersifat pasif. Bersifat aktif dan dinamis, yaitu tangisan tanpa suara itu terus berlanjut dalam air matanya, turut memenuhi isi mangkuk sup. Miranti terus memenuhi wajahnya agar ia tidak dapat terlihat orang dengan cara menutup. Pandangannya hanya mengarah pada semangkuk sup ayam itu. Aksian pasif, yaitu penculik sialan, gara-gara dia aku nggak bisa melihat Melisa. Melisa yang seharusnya berada di sisiku sekarang. Melisa yang seharusnya sudah mulai bertumbuh menjadi anak yang pintar dan cantik. Kamu di mana, Nak? Hati Miranti semakin teriris dan pedih. Kejadian berapa tahun silam masih terus terkenang dan tak akan pernah terlupa sampai sekarang. Aksian pasif dan statis. Miranti membayangkan kalau saja Melisa kini ada di sisinya, mungkin darah dagingnya itu yang akan memakan sup itu. Lalu, mengapa saat ini hatinya bisa merasa kedekatan dengan Melisa? Rasa kangen itu mulai mendera kembali. Kode budaya cerpen air mata ibuku dalam semangkuk sup ayam. Baru saja ia berniat memasukkan sendok kuah dan irisan wortel ke dalam mulutnya selagi sup masih hangat, namun terasa begitu berat dikembalikannya lagi sendok itu. Bukan karena perutnya kenyang, tetapi karena hatinya sendiri yang sedang gundah. Air mata keluar lagi dan terasa terjatuh ke dalam mangkuk itu. Penculik sialan, gara-gara dia aku gak bisa melihat Melisa. Melisa yang seharusnya berada di sisiku sekarang. Melisa yang seharusnya sudah mulai bertumbuh menjadi anak yang pintar dan cantik. Kamu di mana, Nak? Hati Miranti semakin teriris dan pedih. Kejadian beberapa tahun silam masih terus terkenang dan tak akan pernah terlupa sampai sekarang. Terima kasih sudah menyaksikan video di konten yang kali ini. Dan jangan lupa untuk tinggalkan jejak, like, komen, dan subscribe. Terima kasih.